Di sini saya akan membahas tentang kunci keberhasilan sembuhnya anxiety, asam lambung, GERD ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Juniza Desatria di channel YouTube Esar Epran. Nah teman-teman, di sini saya kembali akan membuat video tentang pengalaman saya, yaitu terkenanya gangguan anxiety yang berakibat ke asam lambung dan GERD. Nah teman-teman, bagi teman-teman semua yang belum menonton tentang sharing atau pengalaman dari saya terkenanya anxiety, asam lambung yang disertai GERD, sebelumnya teman-teman bisa menonton di video sebelumnya, yaitu tentang sharing video saya, pengalaman saya. Ada 3 part teman-temannya, part pertama dan part kedua dan part ketiga. Di situ saya bercerita tentang pengalaman saya yang saya rasakan selama kurang lebih 7 bulan yang saya rasakan terkenanya anxiety asam lambung GERD ini. Bagi teman-teman semuanya, yang pastinya sebelum saya akan melanjutkan video ini, terlebih dahulu alangkah baiknya support channel saya supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video atau konten-konten selanjutnya tentang sharing, tentang berbagi untuk video selanjutnya teman-teman. Nah jangan lupa yang pastinya untuk di share, di like, dan di subscribe teman-temannya di ini channel YouTube saya ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya kembali akan membuat tentang asam lambung, GERD yang disertai anxiety ini teman-teman. Nah di sini saya akan membahas tentang kunci keberhasilan sembuhnya anxiety, asam lambung, GERD ini teman-teman. Pengalaman saya ya teman-teman, dari yang sudah saya alami hingga sampai saat ini alhamdulillah saya sudah sembuh dari gangguan anxiety asam lambung GERD ini, dimana kunci kesuksesan kesembuhan saya yaitu diawali dengan saya berpasrah diri atau berserah diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga termotivasi dari video-video mentor bagi teman-teman semua yang mengalami anxiety, GERD, dan asam lambung ini, yang pastinya itu panik dan merasa sangat tidak berguna, tidak berdaya, dan juga sangat gelisah teman-teman, karena ya kita ketahui semuanya kalau asam lambung GERD yang disertai anxiety ini sangat menyiksa dari segi sensasinya itu, yang dimana dikenal dengan 1001 sensasi. Nah pada awalnya itu ya kita sangat sulit untuk mengikhlaskan atau berpasrah diri teman-temannya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada awal-awal itu ya sangat horor sekali. Jadi sulit sekali untuk menerima masukan, menerima ataupun apapun itu, sangat sulit sekali teman-teman. Tapi percayalah, dengan optimis, dengan semangat, penyakit atau gangguan yang kita alami ini pasti sembuh teman-teman. Karena saya juga sudah menjalankannya dan alhamdulillah saya pastikan saya sudah sembuh. Meskipun sampai ke detik sekarang saya masih proses penyembuhan dalam segi total, terkhusus pada ikhtiar rohani teman-temannya yang sudah saya bahas. Nah seperti yang saya alami dahulu teman-temannya, jadi saya itu yang saya alami dengan menjalankan 3 pola. Selain 3 pola itu ya saya yang pastinya saya butuh sekali yang namanya support diri, dan juga yang pastinya support dari orang tua dan tentunya dari istri dan keluarga teman-teman. Nah jadi kalau saya dulu teman-teman, saya menonton Bang Erik di videonya itu menjelaskan kalau kita itu pasrah teman-teman, dan juga
minta maaf kepada keluarga, biar kita tuh jauh lebih plong, jauh lebih fokus untuk menerima keadaan yang kita alami itu, teman-teman. Jadi pada saat saya menonton video itu, ya jujur teman-teman ya, saya belum bisa yang namanya untuk melakukan hal tersebut, karena di pikiran saya itu sangat bercambuk, di pikiran saya itu sangat tidak bisa menerima apapun. Pokoknya yang dipikirin itu ya cuma sensasi, panik, takut dan sebagainya itu, teman-teman. Dan alhamdulillahnya dimasuki di bulan ketiga setelah saya menjalankan, saya juga banyak belajar, saya juga banyak sudah tahu tips-tipsnya, teman-teman. Jadi alhamdulillah sebelum Lebaran Idul Fitri itu saya sudah enakan, tepatnya pada puasa, teman-teman ya. Itu saya sudah enakan, sudah pulih, dari sensasi juga sudah banyak berkurang. Di situ juga saya memantapkan diri. Pada saat Lebaran saya akan berusaha menyampaikan hal tersebut, meskipun ya jujur teman-teman ya, pasti sangat sulit dan sangat ini. Tapi percayalah, kalau kita berani menyampaikan hal tersebut, insya Allah kita akan jauh lebih semangat, jauh lebih menerima keadaan kita yang kita alami sekarang, teman-teman. Dan yang pastinya yakinlah, insya Allah pasti sembuh, teman-teman. Karena diiringi dengan doa dan keikhlasan dari keluarga kita. Nah, jadi cerita saya dulu, teman-teman ya, pas Lebaran Idul Fitri pada bulan keempat kalau tidak salah, teman-teman. Di situ saya memberanikan diri bilang ke orang tua saya, kalau untuk orang tua saya jangan berpikir yang terlalu jauh, karena yakinlah untuk asam lambung ini pasti sembuh dan juga tidak ada yang berdampak bahaya, karena ini memang pure sensasi yang dialami dan memang pure gangguan yang dialami karena yang asam lambung tadi yang dikarenakan anxiety ya, teman-teman ya. Di situ saya meyakinkan dan saya juga berusaha meyakinkan dan meminta maaf kepada orang tua untuk mensupport, untuk mengikhlaskan, untuk memberi kekuatan untuk saya untuk menjalankan semuanya. Nah, di situ saya sudah berani meminta maaf ke orang tua, dan juga saya ke istri saya juga seperti itu, teman-teman. Ya kalau mau dibilang, teman-teman, pada saat momen meminta maaf, momen mengikhlaskan dan sebagainya itu yang pastinya tidak usah ditanya, teman-temannya, berkecambuk dengan perasaan yang pastinya kita menangis, kita termehek-mehek, tersendu-sendu ya pastinya, teman-temannya. Tapi alhamdulillahnya saya juga percaya bahwasanya kalau kita memang ikhlas, ridho dan percaya kalau kita akan sembuh, alhamdulillahnya pada saat itu saya jujur, teman-temannya, pada saat itu saya merasakan sangat plong, sangat lega, sangat termotivasi, sangat percaya diri lagi. Pokoknya teman-temannya itu tuh semakin semangat seperti itu, teman-teman, dan semakin termotivasi karena ya itulah tadi, teman-temannya, mungkin kita berserah diri, kita ridho, kita ikhlas, kita minta support, minta doanya kepada orang tua, kepada istri, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu pengalaman saya ya, teman-teman. Jadi dari situ saya juga bercerita kepada keluarga seperti itu, teman-teman. Intinya jangan sampai gangguan yang kita alami ini, yang saya alami ini, saya tidak mau cerita, kita tidak terbuka, kita juga tidak berani berbicara. Pokoknya apapun bentuknya itu, teman-teman, percayalah, pokoknya kalau kita jujur, kalau kita terbuka, mereka juga akan memotivasi kita, mereka juga akan berpikir positif, mereka akan mensupport, dan pastinya itu ridho, teman-teman, ridho, kita juga ikhlas yang pastinya, teman-teman ya. Karena percaya saja ya, teman-teman, Allah itu sayang kepada kita, teman-teman. Kalau Allah sudah mengasih sakit, mengasih cobaan dan sebagainya, itu berarti Allah itu sayang kepada kita. Tanamkan itu pada kuncinya, teman-teman. Dan alhamdulillahnya, teman-teman, setelah saya berani menyampaikan itu, ya jujur, teman-teman, alhamdulillahnya saya merasa sudah
jauh lebih semangat lagi teman-teman, jauh lebih semangat lagi, termotivasi lagi. Saya itu ingin membuktikan begitu teman-teman. Kalau ini nih cuma sekedar gangguan sensasi asam lambung, tidak berbahaya teman-teman, seperti itu teman-teman. Dan yang pastinya itu pengalaman yang saya alami, itulah ya kunci dari keberhasilan untuk kesembuhan kita. Kalau memang kita percaya, memotivasi diri sendiri, minta doa dan support dari keluarga, terkhusus pada orang tua dan istri, anak, seperti itu teman-teman ya. Yang pastinya tetap juga teman-teman, seperti saya bilang di video sebelumnya, yaitu di part 1, 2, dan 3, kita tetap menjalankan pola yang sudah kita jalankan, seperti pola hidup, pola makan, pola sifat, dan sebagainya itu teman-teman ya. Dan yang pastinya juga kita ikhtiar jasmani, dan terkhusus sekali teman-teman, saya sudah membuktikannya dan alhamdulillah sampai ke detik sekarang ini. Itu kunci ikhtiar itu sangat penting teman-teman, terkhusus pada ikhtiar rohani teman-teman ya. Tetap berdoa, tetap berserah diri, tidak boleh takabur, tetap percaya kalau kiranya Allah itu maha segalanya teman-teman. Percayalah kita akan sembuh, dan percayalah juga kita akan semakin membaik, dan percayalah teman-teman, terkenanya anxiety yang disertai dengan asam lambung GERD yang sudah saya alami, ataupun siapapun itu yang sudah mengalami, itu memang terbukti teman-teman ya. Saya melihat di YouTube, di sosmed dan sebagainya, terkenanya ini nih merubah kualitas hidup kita teman-teman, merubah kualitas hidup kita jadi tambah semangat. Kita yang dulunya kita amburadul, yang dulunya kita sangat tidak menyayangi diri, dan juga mungkin kita lalai dari segi ikhtiar rohaninya, kita tidak menjalankan pada mestinya, seperti itu teman-temannya. Dan alhamdulillahnya dengan kita terkena gangguan anxiety asam lambung GERD ini, terkhusus juga psikomotis yang sudah saya alami, sensasi-sensasi semuanya itu tuh hanya pikiran kita saja yang konslet teman-teman. Jadi percaya saja kalau bahwasannya kita akan sembuh semua teman-teman ya. Jadi itu saja video tentang kunci keberhasilan kalau kita ingin sembuh dari anxiety asam lambung GERD ini teman-teman. Jadi percaya saja kuncinya itu terbuka, berani mengikhlaskan, berani ridho, dan pastinya jalani pola-polanya, dan juga ikhtiar jasmani dan rohani yang pernah saya sampaikan. Oh ya teman-teman, sebelumnya sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman ya. Saya pure hanya ingin sharing, hanya ingin berbagi pengalaman yang sudah saya alami. Saya ini bukan dokter, saya juga bukan mantri, saya juga bukan orang pintar dan sebagainya. Ini pure saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami teman-teman. Oke teman-teman, yang pastinya semoga bermanfaat video kali ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja menonton, mungkin bisa juga ditonton video cerita sharing saya yang di part 1, part 2, dan part 3 biar tahu ceritanya teman-teman. Dan juga mohon bantuannya like, share, and subscribe channel YouTube saya supaya saya jadi tambah semangat dan semakin termotivasi lagi untuk sharing pengalaman saya, setidaknya membantu bagi teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengalami. Yang pastinya percaya saja teman-teman bahwa ini pasti sembuh teman-teman, percayalah. Yang pastinya kuncinya itu tadi teman-temannya yang sudah saya bilang, jalani saja pola-polanya, dan jalani ikhtiarnya, terkhusus ikhtiar jasmani dan rohani ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau konten selanjutnya. Salam sehat, stay safe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.